Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dan mendeskripsikan tentang perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Keuntungan melakukan perdagangan. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan yang lain dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan bekerja. 3 aspek peranan penting perdagangan luar negeri dalam perekonomian. 1. Keuntungan yang dapat diperoleh suatu negara dari melakukan perdagangan luar negeri. 2. Kebijakan membatasi perdagangan dari proteksi dalam perdagangan luar negeri. 3. Mengenai globalisasi. Menurut Nopin PhD, untuk suatu barang tertentu, faktor selera dapat memegang peranan penting. 1. Misalnya, mobil, rokok, pakaian. Meskipun satu negara tertentu telah dapat menghasilkan barang-barang tersebut, namun kemungkinan besar impor dari negara lain dapat terjadi. 2. Hal ini dikarenakan faktor selera, di manapun penduduk negara tersebut lebih menyukai barang-barang buatan negara lain. Keuntungan melakukan perdagangan. 1. Pandangan para ahli ekonomi atau mazhab di masa merkantilisme, perdagangan luar negeri merupakan sumber kekayaan untuk sesuatu negara menurut mereka. Suatu negara dapat mempertinggi kekayaannya dengan cara menjual barangnya ke luar negeri. 2. Pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengemukakan pandangan-pandangan yang lebih logis untuk menerangkan perlunya perdagangan luar negeri dalam mengembangkan suatu perekonomian. Teori Ricardo yang menerangkan mengenai keuntungan yang dapat diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan. Berdasarkan kepada teori Ricardo tersebut, seluruh negara menjalankan sistem perdagangan bebas atau free trade. Perdagangan bebas merupakan sistem perdagangan luar negeri dalam sistem negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan perdagangan. Manfaat perdagangan internasional: memperoleh barang yang tidak diproduksi di negeri sendiri, kondisi SDA dan SDM yang berbeda-beda pada setiap negara akan mempengaruhi suatu produksi bagi setiap negara. Maka dari itu, adanya perdagangan internasional dan kegiatan ekspor-impor barang yang tidak bisa diproduksi oleh negara sendiri dapat diperoleh dari negara lain, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Tak sedikit produsen di dalam negeri tidak mengoptimalkan produksi dari perusahaannya karena takut kelebihan produksi sehingga barang tidak laku dan membuat harga jual turun. Adanya perdagangan internasional, para pengusaha dapat memperluas pasar dan memproduksi barang sebanyak-banyaknya tanpa takut rugi. Transfer teknologi modern. Ada yang perdagangan internasional membuat produsen dapat mempelajari teknik produksi yang lebih efisien, yaitu dengan menggunakan teknologi yang modern. Jadi, perdagangan internasional dapat menjadi unsur-unsur budaya dalam pelajaran atau masukan bagi bangsa yang belum memiliki teknologi modern. Mempererat hubungan antar bangsa. Perdagangan internasional dapat mempererat hubungan antar bangsa. Dengan begitu, setiap negara yang bekerja sama akan mempunyai rasa membutuhkan suatu sama lain, sehingga rasa persahabatan pun akan tumbuh. Hubungan antar negara pun akan menjadi makin harmonis, karena antar negara saling memberikan keuntungan bagi negara yang ikut dalam kerjasama tersebut. Negara makin makmur. Perdagangan internasional dapat membuat negara makin makmur. Hal ini terjadi karena jika ada suatu negara kekurangan atau kelebihan barang, maka yang kekurangan akan membeli dan yang kelebihan akan menjual, sehingga pendapatan negara menjadi meningkat. Satu di antara ukuran kemakmuran suatu negara dilihat dari bidang ekonominya. Memperluas kesempatan kerja. Adanya perdagangan internasional menjadikan pemasaran barang makin luas. Hal ini menyebabkan makinnya permintaan barang untuk dikirimkan ke berbagai negara. Dengan nikmatnya pemerintahan, jumlah produksi akan makin banyak membutuhkan sumber daya manusia sehingga tercipta kesempatan kerja yang luas.
menambah devisa negara. Dengan dilakukannya perdagangan internasional akan meningkatkan devisa negara. Ketika satu perusahaan mengekspor barang, maka akan mendapatkan bayaran berupa mata uang asing dari negara pembeli. Mata uang asing itulah yang disebut dengan devisa. Makin luas pemasaran barang, maka makin banyak devisa yang diperoleh. Mendorong kegiatan ekonomi di dalam negeri. Dengan adanya perdagangan internasional, maka produksi di dalam negeri meningkat agar dapat meningkatkan hasil ekspor. Dengan begitu, para perusahaan di dalam negeri akan berlomba-lomba memproduksi barang dan membutuhkan lebih banyak dan membutuhkan tenaga kerja sebanyak-banyaknya. 2. Keuntungan dari spesialisasi. Keuntungan dari spesialisasi dengan menggunakan contoh angka. Faktor-faktor produksi akan dapat digunakan dengan lebih efisien. Penduduk negara itu akan dapat menikmati lebih banyak barang-barang. 3. Proteksi dan pembatasan perdagangan. Pengertian proteksi dan tarif. Proteksi merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya untuk melindungi industri di dalam negeri dari persaingan impor. Hal ini misalnya dapat dijalankan dengan tarif dan kota sebagainya. Tarif adalah pembenaran pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Penggolongan tarif. Bea ekspor pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut manusia ke negara lain. Bea transito pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa tujuan akhirnya adalah negara lain. Bea impor pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam kostum area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir. Bentuk proteksi. Pengenaan tarif, kuota, pelarangan impor, subsidi. Dengan adanya subsidi, produsen dalam negeri dapat menjual barangnya lebih murah sehingga bisa bersaing dengan barang impor. Tujuan proteksi. Mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, mendorong perkembangan industri baru, mendiversifikasikan perekonomian, menghindari kemerosotan industri tertentu, memperbaiki neraca pembayaran, menghindari dumping, menambah pendapatan pemerintah. Alat pembatasan perdagangan. Proteksi dan alat pembatasan perdagangan adalah kebijakan pemerintah dalam mengatasi atau mengurangi barang-barang yang diimpor. Halangan perdagangan dapat dibedakan kepada 4 jenis: tarif dan pajak impor, kuota pembatasan impor, hambatan perdagangan bukan tarif, dan pembatasan penggunaan valuta asing. 4. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Definisi dari globalisasi. Globalisasi adalah satu konsep yang sering dinyatakan orang pada masa ini, tetapi yang menyatakan dan membahasnya mempunyai pengertian yang berbeda-beda dalam konsep tersebut. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di Indonesia. Faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi. 1. Perkembangan politik dunia. 2. Semakin pentingnya praktek pasaran bebas. 3. Berkembangnya perusahaan multinasional. 4. Berkembangnya investasi keuangan ke berbagai negara. 5. Kemajuan teknologi dalam bidang teknologi informasi dan pengangkutan. Kebaikan dan keburukan dari globalisasi. Kebaikan dari globalisasi. 1. Produksi di dunia dapat ditingkatkan. 2. Meningkatnya kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. 3. Meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri. 4. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik.
5. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Keburukan dari globalisasi. 1. Menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur. 2. Memperburuk keadaan neraca pembayaran. 3. Sektor keuangan semakin tidak stabil. 4. Memperbudak prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.